Atas perintah Joe Biden, Amerika Serikat serang Suriah dengan target milisi pro-Iran. Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap wilayah Suriah dengan target para milisi pro-Iran pada Kamis malam. Serangan atas perintah Presiden Joe Biden ini dengan dalih membalas serangan roket di pangkalan militer Amerika di Irak. Serangan pada Kamis malam tersebut digambarkan sebagai serangan terhadap sebuah situs di Suriah yang terkait dengan milisi yang didukung Iran. Tulis koresponden Reuters di Pentagon mengutip seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya pada tanggal 26 Februari 2021. Serangan ini terjadi setelah serangkaian serangan roket baru-baru ini terhadap sasaran Amerika Serikat di Irak, lanjut laporan Reuters. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Biden tentang serangan itu. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Suriah menyebutkan ada ledakan di dekat Abu Kamal, sebuah kota di provinsi Deir ez-Zor, dekat perbatasan dengan Irak. Belum ada laporan tentang korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan udara Amerika di Suriah. Serangan udara Amerika Serikat terjadi setelah serangkaian serangan roket di zona hijau di Baghdad. Pangkalan udara Bala dan juga Bandara Internasional Erbil di Irak selama 2 minggu terakhir tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab dan juga Pentagon belum secara resmi menyalahkan siapapun. Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat menyalahkan Iran atas serangan terhadap pasukan dan kontraktor Amerika di Irak. Setelah satu kontraktor meninggal, pemerintahan Donald Trump menargetkan milisi Kataib Hezbollah dan juga unit mobilisasi populer Syiah atau PMU yang berpuncak pada dihabisinya Komandan Pasukan Quds IRGC Iran Jenderal Qasem Soleimani oleh pesawat tak berawak bersenjata pada tahun 2020, tepatnya pada Januari lalu. Biden sendiri memimpin paduan suara dari Demokrat yang mengecam langkah Presiden Donald Trump pada saat itu dengan mengatakan dia melemparkan sebatang dinamit ke dalam kotak yang mudah terbakar. Ketua DPR Nancy Pelosi saat itu juga mengatakan serangan terhadap Soleimani berisiko memprovokasi eskalasi kekerasan yang lebih berbahaya dan dilakukan tanpa otorisasi Kongres. Di sisi lain, pembicaraan pertama Joe Biden desak Netanyahu kedepankan perdamaian Israel dan Palestina. Dalam pembicaraan pertama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak pemimpin negara Yahudi itu untuk terus memajukan perdamaian di kawasan termasuk dengan Palestina. Desakan itu datang di tengah spekulasi retaknya hubungan antara kedua pemimpin karena Biden tak segera melakukan pembicaraan dengan Netanyahu, sekutu setia mantan saingan politiknya Donald Trump. Selama percakapan Presiden menekankan dukungan Amerika Serikat untuk normalisasi hubungan baru ini antara Israel dan negara-negara di dunia Arab dan juga Muslim. Menggarisbawahi pentingnya bekerja untuk memajukan perdamaian di seluruh kawasan termasuk antara Israel dan Palestina, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataannya. Seperti dikutip dari Anadolu Agency. Biden menegaskan sejarah pribadinya tentang komitmen teguh terhadap keamanan Israel dan menyampaikan niatnya untuk memperkuat semua aspek kemitraan Amerika Serikat Israel, termasuk kerjasama pertahanan yang kuat. Bersama-sama kedua pemimpin membahas pentingnya konsultasi yang berkelanjutan tentang masalah keamanan regional termasuk Iran, lanjut pernyataan tersebut. Ditanya tentang pembicaraan teleponnya dengan Netanyahu saat berbicara di depan wartawan di Oval Office, Biden mengatakan dengan singkat bahwa itu adalah percakapan yang bagus. Netanyahu telah bekerja untuk menjungkir balikan pilar lama solusi dua negara untuk mencapai perdamaian dengan Palestina. Sementara Donald Trump memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menyatakan kota yang diperebutkan tersebut sebagai ibu kota Israel. Trump juga mengeluarkan rencana perdamaian Israel-Palestina sangat mendukung keinginan Israel yakni menguasai sebagian besar tepi barat dan meninggalkan sedikit wilayah untuk negara Palestina.
di masa depan sambil mempertahankan semua pemukiman Israel yang ilegal menurut hukum internasional. Sementara itu, Biden cabut pemulihan sanksi PBB atas Iran oleh Donald Trump. Pemerintahan Biden pada Kamis 18 Februari membatalkan pemulihan sanksi PBB terhadap Iran oleh mantan Presiden Donald Trump. Langkah itu bisa membantu Amerika kembali ke perjanjian nuklir 2015. Pejabat Duta Besar Amerika untuk PBB Richard Mills mengirim surat kepada Dewan Keamanan atas nama Presiden Joe Biden. Dikatakan Amerika dengan ini menarik 3 surat pemerintah Trump yang berpuncak pada pengumuman 19 September bahwa Amerika menerapkan lagi sanksi PBB terhadap Iran. Dalam surat yang diperoleh kantor berita Associated Press itu, Mills mengatakan sanksi tetap dihentikan. Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian itu yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA pada 2018 dan menuduh Iran melakukan pelanggaran serius. Namun kenyataannya, Biden mengatakan Amerika ingin bergabung kembali dengan fakta itu. Departemen Luar Negeri mengatakan Kamis bahwa Amerika akan menerima undangan dari Uni Eropa untuk menghadiri pertemuan negara-negara penandatanganan fakta itu, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, hingga Iran. Sementara itu, sebelumnya Iran mengklaim dapat produksi senjata nuklir jika sanksi tetap diberlakukan. Menteri Intelijen Iran telah memperingatkan Barat bahwa negaranya dapat membuat senjata nuklir jika sanksi internasional yang melumpuhkan Iran tetap diberlakukan. Demikian dilaporkan TV pemerintah. Pernyataan Muhammad Alavi menandai kejadian langka seorang pejabat pemerintah mengatakan Iran dapat mengubah arah program nuklirnya. Teheran telah lama bersikeras bahwa program nuklirnya ditujukan hanya untuk tujuan damai. Fatwa tahun 1990-an yang dikeluarkan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa senjata nuklir diharamkan. Namun Alavi menambahkan Iran tidak memiliki rencana untuk bergerak menuju senjata nuklir di bawah situasi saat ini. Khamenei, 81 tahun, yang menjadi penentu akhir tentang semua masalah kenegaraan di Iran, pada Minggu mendesak Amerika untuk mencabut semua sanksi jika menginginkan Iran memenuhi komitmennya di bawah perjanjian nuklir 2015 dengan negara-negara berpengaruh di dunia. Namun Presiden Joe Biden telah mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil langkah pertama. Namun kini Joe Biden telah mencabut semua sanksi yang diberlakukan Trump kepada Iran.